Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi, perkenalkan nama saya Arif Hidayat, NIM D400210154. Oke, untuk praktikum otomasi industri dan PLC ini, untuk modul 5 dengan judul SFT, MOV, JMP, adder, dan subtraktor. Nah, pada modul kali ini akan dibahas instruksi pengolahan data pada PLC. Nah, mulai dari pergeseran data, pemindahan data, dan perbandingan nilai hingga operasi aritmatika sederhana. Let's go. Oke, untuk modul 5 ini dasar teori yang pertama itu ada shift geser. Fungsi geser SFT ini digunakan untuk menggeser bit-bit pada area memori dan pergeseran dari kanan ke kiri atau dari bit terendah ke bit tertinggi. Nah, fungsi ini memiliki 3 masukan serta 2 parameter data 1 dan data 2. Untuk data 1 ini merupakan awal alamat memori yang bit-bitnya akan digeser, dan sedangkan di data kedua ini merupakan alamat akhirnya. Jika data 1 sama dengan data 2, maka alokasinya hanya 16 bit. Yang kedua ada move. Move itu bisa dibilang pindah. Nah, fungsi pindahkan move ini mempunyai 1 masukan aktivasi dan 2 parameter data 1 dan data 2 yang masing-masing merupakan memori asal dan lokasi memori tujuan. Saat memasukkan aktivasi perubah dari off menjadi on, maka seluruh data yang ada di memori data 1 disalin ke data 2. Maaf, ada suara ayam karena udah pagi. Nah, yang ketiga ada compare, itu perbandingan. Nah, fungsi perbandingan compare ini memiliki 1 masukan dan 2 parameter dari data 1 dan data 2 dengan ketentuan data 1 dibandingkan data 2. Hasilnya jika lebih besar maka bit greater 10 akan menjadi on. Nah, jika lebih kecil maka bit less 10 akan menjadi on, dan jika hasilnya sama maka bit equal dan menjadi on. Nah, yang keempat ini ada adder. Fungsi adder di sini untuk penambahan. Nah, guna untuk penambahan ini untuk menambahkan bit di alamat bit yang kita inginkan. Yang terakhir ada subtraktor. Nah, fungsi subtraktor ini pengurangan untuk mengurangkan bit di alamat bit yang kita inginkan. Oke, di sini kita masuk ke percobaan 1. Nah, fungsi shift register digunakan untuk menggeser data bit dalam satu regis, misalnya dari kanan ke kiri. Nah, itu berdasarkan pulsa input. Nah, di sini di wiring diagram percobaan 1 ini menggunakan 3 input utama. Nah, data input 1.0.00 itu dan shift pulse 1.0.01 dan reset 1.0.02, dan outputnya berupa deretan lampu. Nah, outputnya ini di deretan lampu ada di H.100.00 sampai 100.04. Nah,
Di bawah ini ada ladder diagram. Nah, ladder diagram ini instruksi dari SFT 010 untuk menggeser bit dari starting word dari 200 ini ke end word 201. Nah, yang di atas kanan itu untuk cara kerjanya sendiri ini setiap kali pulsa shift aktif, status bit di 1.0.00 ini akan masuk ke lampu pertama dan status lampu sebelumnya itu akan bergeser ke lampu berikutnya. Nah, jadi kayak seperti berjalan. Itu untuk percobaan kedua ini instruksi MOV. Nah, instruksi MOV ini digunakan untuk menyalin atau mengcopy data dari satu alamat ke alamat yang lain. Nah, di sini ada wiring diagramnya, dan di ladder diagramnya ini itu memanfaatkan instruksi move dari 021. Oke, yang pojok kanan atas. Oke, untuk percobaan ketiga itu compare atau ke CMP, maaf. Instruksi CMP ini berfungsi untuk membandingkan dua nilai data. Nah, dari data 1 dan data 2 untuk menghasilkan logika tertentu, lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan. Nah, di ladder diagram ini menggunakan instruksi CMP 020. Nah, ini untuk membandingkan data alamat 200 dengan nilai konstan pagar 5. Pagar 5 itu untuk 5 detik dari hasil output PLT ini aktif jika data 5 kurang dari lampu G.100.00 menyala. Untuk di PGT Gretan ini aktif jika data lebih dari 5 lampu G.100.01 ini akan menyala, dan di PEG aktif jika data 5 sama dengan lampu G1.00.02 itu menyala. Nah, untuk percobaan keempat ini percobaan adder. Adder itu penambahannya. Tadi penambahan fungsi digunakan untuk melakukan operasi matematika penjumlahan pada sistem PLC. Nah, di ladder diagram ini menggunakan instruksi plus 400. Nah, 400 ini menjumlahkan nilai pada Eigenwert 200 dengan Eigenwert 201. Lalu hasilnya itu akan disimpan dalam Resulwert 202. Output lampu G100.00 sampai G.100.03. Nah, itu akan menunjukkan hasil penjumlahan tersebut dalam format biner. Oke, untuk
percobaan kelima ini ada subtraktor. Nah, subtraktor ini adalah pengurangan. Nah, fungsi subtraktor ini digunakan untuk melakukan operasi matematika pengurangan. Nah, ladder diagram ini menggunakan instruksi min B 414 dengan mengurangi nilai pada minus word 200 dengan subtrahend word 201. Nah, hasil akhir ini akan disimpan pada residual 202. Nah, sama seperti adder, hasilnya dapat dipantau melalui status lampu output. Oke, untuk poin kesimpulannya, bagian terakhir ini menunjukkan bahwa PLC ini bukan hanya sekedar alat pengganti relay. Jadi, melainkan komputer industri yang mampu melakukan pemrosesan data, shift dan move. Nah, untuk pengambilan keputusan, compare hingga perhitungan matematis. Kemampuan ini yang memungkinkan PLC menangani sistem yang sangat kompleks seperti konveyor cerdas atau mesin pengemas otomatis. Demikian penjelasan dari modul 5 praktikum otomasi dan industri PLC. Modul 5 tentang SFT, MOV, JMP, adder, dan subtraktor. Melalui modul ini semoga mampu memahami dan mengimplementasikan instruksi pengolahan data pada PLC untuk sistem otomasi industri. Oke, untuk akhir ini terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada salah kata atau penjelasan kurang jelas, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.